guys, dengan saya Talarik bersama Tama dari kelompok SMA Negeri 9 Pekanbaru. Kali ini kita akan membahas desain perencanaan pembelajaran di SMA Negeri 9 Pekanbaru. Lihat sampai habis ya. Let's go. Halo guys, perkenalkan ini narasumber kita pada podcast hari ini, yaitu Bapak Pengantin Kurniawan SPD. Hai guys. Baik Pak, kami dari kelompok PKB SMA Negeri 9 Pekanbaru izin bertanya tentang perencanaan pembelajaran di SMA Negeri 9 Pekanbaru. Wow, menarik sekali. Gimana nih? Oke, pertanyaan pertama yaitu Pak, apa tujuan pembelajaran Bapak? Wah, tujuan pembelajaran saya tentu pembelajaran yang berdasarkan kurikulum kita ya, kurikulum merdeka, Islam merdeka. Kalau kita bicara tentang kurikulum mereka tentu dia berlandaskan dengan Pancasila. Pancasila itu seperti sila utama, ketuhanan esa, sampai dengan keadilan sosial. Itu kita terjemahkan dalam materi kita. Contoh dalam pembelajaran Pancasila ketuhanan esa, sebelum kita mulai belajar itu tentu kita ada doanya. Di sekolah-sekolah beberapa ada yang membaca Quran sebagainya. Nah, kalau untuk materi sejarah seperti kita kalau membahas kemerdekaan perjuangan, kita tidak cuma menghafal tahun di situ untuk menerapkan Pancasila itu, tapi juga kita menganalisis nilai persatuan seperti Sumpah Pemuda dan kurikulum merdeka ini untuk mulai sejarah karena kita meneliti seperti membuat narasi sejarah tentang tokoh-tokoh, lalu menerapkan nilai-nilai yang bisa kita terapkan. Contoh seperti kegigihan Nasution dalam perang dunia dan juga generasi Jerman. Nah, kita ambil itu nilai-nilai kegigihannya itu karena bagian dari teladan misalnya. Itu aja sih. Selanjutnya Pak, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dari tiga pembelajaran ini? Posisi peserta didik, kalau kita bisa posisi itu mungkin lebih kemampuan awalnya. Nah, untuk bagaimana cara memahami kemampuan awal siswa itu dalam kurikulum merdeka itu ada namanya assessment. Nah, itu kita mencari tahu data-datanya, assessment awal. Nah, kita melihat tentang siswa bagaimana pemahaman siswa tentang materi itu sudah sejauh mana. Nah, di tengah jalan nanti kita assessment juga sebagai formatif bagaimana nanti siswa itu apakah dia menjalankan, apakah dia belajar sudah sesuai dengan track yang kita buat. Nah, di situ kita mulai di assessment formatif. Nah, terakhir nanti baru kita lihat dengan assessment sumatif itu seperti ujian. Kita lihat apakah hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Itu aja sebetulnya. Tiga, salah satu untuk cari tahu bagaimana siswa itu pemahamannya di awal, kita kasih angket atau kita bisa kasih pertanyaan sederhana. Kamu tahu tentang bahasa Jepang nih? Kamu tahu tentang Jepang nggak? Tahu nggak? Nah, nanti ada beda-beda jawabannya. Ada yang menjawab saya tahu tentang Jepang dari zaman Edo, dia tahu dari awal sejarahnya dan sebagainya. Ada juga yang menjawab, kalau saya cuma Jepang itu cuma anime Pak, itu doang. Kan pemahaman mereka berbeda-beda. Dari situ kita tahu di mana kita meletakkan posisi siswa itu, apakah dia paham, kurang paham, atau dia pandai. Baru nanti penugasannya beda-beda. Itu ada di sini. Mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu? Kenapa tujuan pembelajaran seperti itu? Ya, gimana ya? Tujuan pembelajaran kita tuh udah didikte dari pemerintah pusat. Pemerintah kita kan agak otoriter demokrasi. Jadi pasti mau nggak mau kita harus mengikuti ya tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum mereka. Selanjutnya tentukan untuk kerja itu gimana? Dari juknis, juknis, kan ada banyak peraturan itu. Ideal seorang guru seperti apa, mengajar seperti apa, di Undang-Undang 2003 juga ada tuh standar mengajar.
di poin-poin itu. Balik lagi kesalahan yang guru itu adalah kalau sekarang untuk mereka dia itu fasilitator, dia tidak menjadi sumber utama bagi siswa. Siswa harus mencari sendiri sumber pengetahuan. Kalau siswa itu tidak aktif untuk mencari sendiri, maka dia tidak akan bisa belajar. Nah, harusnya poin pertama kita adalah bukan bagaimana, bukan yang kita maksud rusak, tapi kita fokus pada apakah siswa ini sudah mampu untuk belajar mandiri. Kita ini ya. Kalau kita bilang bahwa sebagai guru menjadi fasilitator hebat sama siswanya itu apa kriteria yang akan menilai tentang kriteria di maksudnya gimana? kriteria yang dinilai untuk para Oh ya, sesuai tujuan lah. Sekarang kita kalau dalam penelitian itu kan ada yang menemukan masalah. Nah, di tujuan pembelajaran itu tentu ada rumusan masalahnya, apa yang kita mau tuju. Nah, di situ nanti kita jadikan sebuah pertanyaan tuh dalam tujuan-tujuan itu dibagi-bagi dan materialnya mana-mananya. Nah, kita lihat tuh apakah siswa ini misal di materi PAM siswa mampu menganalisis proses masuknya di PAM Indonesia. Nah, di situ kita nilai itu sudah sejauh mana mereka mampu memahami kenapa Jepang bisa ke Indonesia, kenapa dia harus ke Indonesia, bagaimana cara yang masuk ke Indonesia. Nah, di situ apakah nilai-nilai ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari itu. Karena ini sejarah kita sangat kami kalau enggak kami nilai dari belajar sejarah tentu tidak jadi belajar. Itu penilaian utama harusnya. Oke, baik Pak. Saya mau menunjukkan pertanyaan dari Pak. Oke, tadi ketika menjawab pertanyaan dari Pak, kita sudah membahas mengenai tentang rancangan awalnya ya, tentang tujuan, kemudian bagaimana menilai kemampuan awal, kemudian juga nilainya apa saja. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pelaksanaannya Pak, pelaksanaan pembelajaran. Jadi yang pertama itu bagaimana sih caranya, cara Bapak yang menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik itu ke dalam ide-ide besar dalam melakukan unjuk kinerja. Jadi itu lebih seperti bagaimana cara Bapak untuk membuat siswa itu terlibat Pak dalam pembelajaran. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara menggugah rasa ingin tahu siswa sebenarnya? Kalau kita bicara tentang keinginan ketertarikan itu kita bicara tentang generasi mereka. Kebanyakan siswa sekarang kan generasi saya sama seperti saya. Nah, kebanyakan mereka menggunakan platform digital, kemudian hal-hal yang sangat akrab dengan juga itu seperti media sosial dan juga kita bilang nah, di sini kita bisa mengaitkan antara materi sejarah itu dengan menggunakan media yang tepat. Kalaupun mereka tidak punya musik, kita suka musik. Kalau kita mau membuat, mereka tuh lebih suka yang visual, audio visual daripada hanya visual saja atau audio saja. Jadi kalau bisa kita minimal tampilkanlah video yang dapat video sejarah yang dapat memotivasi mereka. Seperti kita ingin memotivasi mereka supaya lebih nasionalis dan mempelajari dan juga meningkatkan minat belajar mereka untuk belajar bahasa asing. Kita tampilkan video Soekarno atau ajarannya Kartini atau siapapun atau bangsa, ia memberikan pidato dan dia itu memiliki ilmu yang
tinggi dan juga menggunakan bahasa lebih dari satu. Nah, dengan begitu mereka akan masih juga pendekatan. Itu tadi penyampaian materi ya. Kemudian kalau topiknya secara konkret kita bisa membahas tentang konspirasi sendiri. Karena siswa sekarang itu mereka lebih kritis daripada siswa dulu. Mereka lebih suka dengan hal yang berbau dengan konspirasi, dengan perdebatan sejarah. Jadi kita bahas Y30S. Kenapa namanya tidak kayak 30S PKI lagi? Kenapa namanya hanya gerakan 13 September sekarang? Mereka kan menjawab itu. Lalu kita menanyakan, mana lebih jahat PKI atau Soeharto? Siapa yang lebih banyak membunuh? Mereka kan mencari sendiri dan nanti. Kalau mereka cukup dengan sumber-sumbernya. Paling penting itu adalah kita sebagai guru mencukupi sumber-sumber mereka. Kalau mereka kayak belajar, mereka sulit baca buku yang banyak. Kalau nggak begitu, mereka siswa-siswa kita itu akan cenderung kepada AI. Semuanya dijawab pakai AI. Bahkan catatan mereka nanti dijawab pakai AI juga. Kan repot mereka. Jadi mereka menggunakan data internet sebagai otak mereka. Bayangkan kalau internet itu tiba-tiba hilang otak mereka. Nah, di situ saya katakan bahwa sebenarnya poin utamanya bukan kepada ketertarikannya, tapi lebih kepada proses pembelajaran mereka. Tertarik tidak tertarik, mereka harus tetap mempelajari itu suka tidak suka. Kalau kita bicara motivasi, tak semua, bahkan soal itu kita ada tentang motivasi juga. Mau orang tidak melaksanakan, itu saja sih. Kemudian bagaimana pendekatan penyampaian materi yang Bapak lakukan sehingga itu bisa menghasilkan minat dan pengetahuan peserta didik terhadap materi yang belajar. Ya, hampir semua aja poinnya. Medianya yang dekat dengan mereka. Jangan dulu kita pakai media main mapping yang harus pakai karton dan sebagainya. Mereka kan dekat dengan itu. Jadi hal-hal yang biasa dilakukan kita adaptasi ada. Kalau bisa kita membuat video game seperti Assassin's Creed, video game yang berbasis sejarah atau sekarang mungkin gila-gila sampai paham mereka tahu ini sejarah Indonesia. Seperti game saya itu kan bisa digunakan untuk pendekatan pembelajaran sejarah juga. Di contoh seperti chapter ini harus selesai besok ya. Ini supaya mereka tahu tertawa ternyata seperti ini ya. Keadaan zaman membaca paling dulu ada beberapa seperti ini pendekatan sejarah masyarakat seperti ini. Itu tidak bisa masukkan tricky, sangat tricky untuk kalau bicara tentang minat siswa sekarang. Berarti itu lebih kepada membuat siswa itu memiliki rasa ingin tahu ya Pak dalam belajar. Juga dekat dengan kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari. Kemudian Pak, kira-kira ya Pak, peluang macam apa yang menurut Pak itu bisa menopang minat belajar dari peserta didik, terutama ketika misalnya ada keadaan belajar itu terasa sulit atau misalnya ada kendala dalam belajar itu. Jadi cara untuk Bapak agar tetap bisa menopang minat belajar seperti itu. Menopang minat belajar seperti ini berarti kita bicara tentang alasan mereka ingin belajar. Poin pertama dari alasan mengapa mereka harus belajar itu harus itu tidak perlu dipertanyakan lagi ketika sudah masuk sekolah. Seorang yang masuk ke sekolah itu sudah pasti tujuan utamanya adalah mengisi pikiran dia, membatas pengetahuan. Nah, poin di sini yang paling penting terutama bagi guru kita dan guru sekolah dasar adalah siswa itu tugas utamanya sekarang bukanlah mencari materi, bukan mencari uang. Tugas mereka adalah belajar sampai mereka benar-benar paham, lalu dapat aplikasikan apa yang belajar itu. Memang tidak serta-merta pelajaran yang kita pelajari sekarang seperti matematika, sejarah, biologi, tidak serta-merta dapat memberikan materi uang. Tidak secara mereka itu wajib mempelajari
baru mereka mampu melihat peluang di sana. Ini bisa dimengerti atau bisa. Nah, seperti kata seorang filosof Yunani itu, seorang Plato, siswanya mengatakan, apa yang saya dapatkan dari belajar ini? Apa kata Plato? Langsung dia bilang, berikan dua koin untuk budak ini, dia hanya menginginkan uang. Karena ilmu tidak bisa dibeli dengan material. Kalau dia belajar dengan bahasa terlalu murah ya, ilmu itu bisa menggunakan materi. Sekarang siswa kita cenderung kepada itu. Buat apa sih pelajari itu? Ini adalah uang. Buat apa sih pelajari itu? Ada benefit buatnya. Kalau mereka memang mampu menilai itu tidak ada benefit untuk mereka, harusnya mereka keluar dari sekolah. Sesederhana itu. Jadi poin pertama adalah harusnya minat itu ditumbuhkan bukan cuma oleh guru atau pelajar sebenarnya, tapi dipupuk minat belajar itu oleh masyarakat sekolah dan juga orang tua. Jika orang tua itu cukup keras mengingatkan untuk belajar itu penting, tidak pun diberikan minat bermacam-macam metode oleh guru, jadi tetap belajar. Kita tahu seperti di sekolah swasta terjadi berbeda dengan sekolah negeri. Jadi kalau saya ketika di kelas bagaimana aplikasinya supaya minat belajar mereka tumbuh, tentu hal yang pertama adalah penasaran, tumbuhkan penasaran dengan sebuah pertanyaan yang menggugah pikiran mereka, seperti untuk apa anak-anak di sini belajar sejarah, karena ada gunanya. Nah dari situ mereka bicara berpikir nanti. Nah, tumbuhlah minatnya. Ketika mulai tumbuh minatnya, kita menggunakan media-media yang video, sebagainya. Bukan berarti kita harus mengikuti kesukaan kita terus, bukan. Tapi hanya sebagai antara supaya mereka tertarik sih. Memang belajar itu susah. Belajar itu tidak sebenarnya ada konsep. Itu sih. Tapi untuk pembelajaran belajar itu nggak bisa dari satu pihak aja ya Pak. Dari keluarga, sudut pandang kan sebelum mereka masuk sekolah atau dari masyarakat juga. Jadi, oke, selanjutnya Pak, kira-kira ya Pak, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya berbagai risiko dan imajinasi dan kurangnya keberanian untuk mempertanyakan serta tidak membuat memutuskan pada peserta didik. Oke, pertama hambatan tentang kemampuan bertanggung jawab dan juga berimajinasi. Kemampuan mereka menjadi orang yang skeptis, mempertanyakan segala hal yang kita rasakan. Kalau saya lihat dari apa yang saya masih di sekolah, teman-teman di sekolah kita, saya bilang, kenapa siswa itu ada apa dengan siswa sehingga mereka itu takut untuk mengutarakan apa pendapat mereka dan tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka bicarakan. Sederhana, penyebabnya adalah mereka kurang membaca. Itu paling utama, mereka kurang membaca. Dan faktor pendorongnya adalah mereka terlalu banyak mendapatkan informasi dari internet, terutama dari pusat-pusat. Sedangkan informasi itu belum tentu terredaksi. Apakah orang bisa mengatakan saya tidak suka dengan suatu orang adalah diktator. Saya berlandaskan dari referensi artificial intelligence GPT. Tidak mungkin. Siapa yang mau bilang seperti itu? Artificial intelligence GPT mengatakan seperti itu. Tidak bisa jadi semua. Jadi kecenderungan siswa itu dia punya informasi itu, tapi tidak berani mengatakan karena sumbernya tidak ada. Nah itu benar. Nah kenapa? Dan kemudian mengapa imajinasi mereka itu cenderung rendah? Karena tidak membaca. Membaca itu bukan cuma sekedar melihat teks, kemudian menerjemahkannya, lalu menuliskan, bukan.
membaca itu sebuah proses berimajinasi dan mensintetiskan pikiran. Seperti ketika membaca novel, ada dua nih, ketika menonton film dan membaca novel. Ketika menonton film dan novelnya sama, akan sangat berbeda sebenarnya. Ketika menonton film itu orang berlari turun tangga, itu akan sangat cepat animasinya, 5 detik, 3 detik. Tapi ketika baca novel, orang menuruni tangga itu akan sangat panjang teksnya. Seorang elektronik menuruni tangga, terbentuk kakinya di sembari oleh animasi dan sepoi-sepoi membuat dia berpikir tentang Anissa. Sampai sedetail itu, jadi kita diajarkan untuk berimajinasi dan membuat gambaran di pikiran sendiri. Nah, tidak terlatihnya kita dengan berimajinasi dan membaca itu menyebabkan kita berkurang kemampuan untuk berimajinasi, bertanya dan sebagainya. Itu alasan utama kenapa siswa sekarang itu sangat berbeda dari siswa yang lalu. Ketika ditanya dia orang ini masalah. Berarti kebanyakan hambatan itu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan di negara sekarang, tapi sebenarnya di negara itu digunakannya kurang bijak kali. Kita nggak bisa jalankan tadinya itu ada di kita sebagai guru dan orang. Maka itu hanya seorang anak yang masih kosong. Ya, pada akhirnya itu juga bisa menentukan pendidikan. Nah itu poin pentingnya. Ketika orang tua kita tidak pernah baca itu, makanya kita baca. Karena tentu mengerti orang tua. Bagaimana Jokowi begitu juga. Jadi itu mengenai pembelajaran Pak. Selanjutnya Kita masuk lagi ke pertanyaan kita selanjutnya tentang ekspor dan experience ya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan bahwa peserta didik sekarang itu mereka itu banyak yang tidak bisa bertanggung jawab dengan jawaban-jawaban yang dia berikan kan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana caranya agar peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan-pertanyaan penting. Bagaimana caranya? Ini pertanyaan teknis. Iya. Ada teman saya di sekolah itu, Ibu Ami. Ibu Ami itu bilang begini, saya mencoba untuk membuat narasi sejarah bagaimana melibatkan siswa supaya mereka berpikir dan mencari sumber. Ternyata saya pikir-pikir kamu sudah narasi sejarah itu seperti cerita fiksi. Dia menjadi tokoh dalam peristiwa itu, tapi berdasarkan data-data sejarah yang ada. Itu keren, itu konsep. Jadi dalam sejarah itu sederhananya membuat cerita baru, tapi berdasarkan sumber sejarah. Jadi sejarah pernah itu buat minggu membuat itu dan bisa diadaptasi. Kemudian bisa juga kita kalau dari ilmu sejarah itu selama saya berkuliah, bagaimana cara menumbuhkan minat mahasiswa untuk meneliti, bisa juga digunakan untuk siswa ini, bagaimana supaya mereka tadi bisa mempertanggungjawabkan jawabannya dan merasa dekat dengan pembelajaran itu dan mereka nanti mau belajar. Cara terbaiknya adalah memperkenalkan mereka dengan peninggalan sejarah itu supaya mereka merasakan kedekatan pada sejarah itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan kuno, dan sebagainya, kita bawa mereka kalau bisa dijangkau ke Candi Bagus. Tapi peninggalan rumah-rumah peninggalan ada Melayu di sini di mana? Rumah Tuan Tadi atau kerajaan Siak sekalian. Nah, di situ kita nanti bisa merasakan, ini video yang namanya seperti di Indonesia. Nah, saya juga merasakan, ini filmnya berkaca di kaca kristal dan nah, tapi perasaan itu, inilah yang merasa yang lain. Dari situ
video, tidak favorit. Kita lanjut ya Pak. Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan peserta didik untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka? Tapi itu bagus tuh, narasi sejarah itu masih apa tuh? Jadi kamu cerita buat novel, kalau selesai nanti cerita novelnya satu persatu tuh, itu bisa jadi buku satu tuh, terbit ke ISBN. Tapi lumayan cuma gitu ya. Nah gitu ya. Dan kalau bisa enggak, mereka tuh sekarang teknologi ada di mana? Bisa mereka membuatkan di seperti lukisan AI, bagaimana kondisi bekas Lego itu kalau misalnya ada Lego. Nah berdasarkan apa yang kita tahu dari buku, cobalah mereka membuatkan lukisan dari AI itu bagaimana potret. Bisa itu seperti di tradisi AI misalnya. Kita ujilah semua AI mereka sudah siap mana. Kalau misalnya mereka punya AI, daripada bikin catatan nanti pakai AI, ambil di sekalian seperti itu. Ayo gas kita masak saja. Tapi teman-teman yang baru siswa itu ada diarahkan dengan arah lingkungan. Kebanyakan dengan itu kan cuma jenis-jenis tugas kerja. Sebenarnya pencatatan itu sudah cukup. Tapi yang paling penting adalah guru itu menerangkan dengan jelas apa yang jangan cuma nak bikin catatan begitu. Nak bikin catatan tentang yang dibuat S dan bikin semua alternatif cerita sejarahnya. Nah itu jelas tuh. Nah, jadi anak-anak itu tidak mengambang, tidak salah bikin, dan kita harus benar-benar saat itu kita masuk kelas. Itu kita juga berani sama. Oke, sebenarnya pertanyaan soalnya ini ternyata udah Bapak jawab. Misalnya pertanyaan ketiga itu bagaimana peserta didik akan dipandu dalam memikirkan kembali pemahaman mereka, dan udah Bapak jawab tadi. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat langsung aja, yaitu bagaimana produk dan produktivitas peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Produk ya, produk ini kelanjutan dari investment. Iya. Itu pokok utama dari peningkatan itu. Kalau saya di biologi atau teknologi saya tidak expect sampai untuk memang harusnya kita harus mengembangkan. Tapi syukur mereka bisa membuat produk itu yang bagus saja itu satu baik membuat sejarah bikin kalaupun akan diminta pengembangan, kita lihat dulu kemampuan secara fasilitas kita, kemampuan secara teknologi yang kita kuasai, dan kemampuan gurunya. Kalau nanti bisa meratakan oleh kepala sekolah, cuma menggunakan AI, guru yang belum bisa menggunakan AI bagaimana? Berarti harus ada pelatihan. Nah itu pengembangan seperti itu. Kembali lagi bukan cuma gurunya yang harus ditekankan, tapi siapa dulu guru ini, siapa dulu siswa dan orang tua. Karena ini pasti melibatkan orang tua. Kalau tidak, Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? merenungkan pembelajaran. Biasanya kalau saya di kelas, bagaimana cara supaya siswa itu merenungkan apa yang mereka belajar adalah dengan cara mempertanggungjawabkan yang dilakukan. Satu-satunya ketakutan yang memiliki kematian dalam pendidikan psikologi adalah presentasi. Jadi orang presentasi itu lebih menakutkan dari kematian dalam pendidikan psikologi. Jadi presentasi itu ada apa yang kamu bikin belum kamu jawab. Nah, yang paling utama itu adalah pertanggungjawaban dari presentasi. Tidak sekedar presentasi sembarangan. Siswa, kalau saya wajibkan presentasi itu di masa pertanyaan. Supaya pertanyaan itu harus pertanyaan yang kualitas dan sebenarnya kenapa begitu atau pertanyaan yang dalam kasus belum pertanyaan yang kita bawa
Kalau bisa sesulit ya evaluasi. Supaya ini siswa itu bisa memperdayakan dengan uang aktivitas tidak sekedar ada. Nah, poin lagi itu adalah kalau siswanya mau berkurang. Nah, setelah kita itu beberapa siswa harus didisiplinkan. Maka mereka harus membuat konsentrasi. Dan saya berikan Tuhan dan berikan penghargaan Tuhan supaya mereka yang konsentrasi. Karena saya siapkan sekolah. Udah konsentrasi. Kalau mereka tidak mau untuk konsentrasi, poinnya di situ ada duit ya, ada konsentrasi. Kalau mereka tidak mau konsentrasi, saya bisa memberi hukuman dari saya. Maukah dia berdiri sampai selesainya pelajaran, atau maukah dia membuat tugas dia yang berbeda? Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Baik Bapak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari saudara Rahim. Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat untuk belajar? Bagaimana peserta didik itu dia terlibat dalam evaluasi diri dia dalam belajar? Oh ya, bagaimana mengevaluasi siswa diri mereka sendiri? Kita juga bisa menggunakan metode. Jadi kalau ada siswa yang sudah mampu menerapkan, mereka sudah mampu dalam belajar itu, dia saya minta untuk menerapkan siswa lain yang memahami. Dan kalau metodenya bisa menggunakan metode kesalahan, yang orang yang sudah mempunyai tadi, dia bisa mengevaluasi dirinya dan mengajarkan siswa untuk paham. Saya pokoknya ada kumpulin siswa di sana untuk paham yang kau ajarin. Nanti sesuai dengan prinsip belajar, cara yang terbaik untuk belajar itu mengajar. Karena ketika mengajar kita itu kembali dan berusaha untuk memahami. Nah di situ dia mengevaluasi itu kalau anak siswa ya. Tapi bagaimana dengan siswa yang tidak paham bagaimana dia mengevaluasi dirinya sendiri karena dia belum paham. Dia juga ini itu yang ini. Nah, kalau dia belum paham, nah dia dulu dia KPB itu sudah berapa saja bisa menjawabnya. Nanti dia memang sulit sih kalau siswa itu banyak stres. Apalagi siswa yang saya ajar pernah saya 48 ya. Itu membantu lah. Jadi saya juga dulu. Nah, poin pertama adalah kalau ada siswa itu poin itu caranya yang saya pakai. Kalau cara saya untuk dari saya supaya untuk mengevaluasi dirinya yang benar-benar sumber dari saya. Nah, itu tadi ya pada itu saya pakai. Jadi atau kalau tidak melihat jadi saya tanyakan langsung di situ nanti diskusi. Ini diskusi dialektis. Jadi setiap siswa itu berkesempatan untuk mereka akan mengevaluasi dirinya. Kalau ternyata saya belum tahu, saya belum paham. Dari situ nanti saya tanya satu-satu. Selain itu, bagaimana Bapak membantu peserta didik untuk menyempurnakan pengetahuan dia yang belum Oke, sebelum beberapa kesempatan di kelas yang mampu mengikuti Indonesia terus seperti kelas 12 itu saya menggunakan metode handout. Jadi sebelum pembelajaran mereka saya kasih handout untuk minggu depan. Minimal adalah saya handout, terus 3 bulan. Tapi handout itu bukan pertama, mereka harus
mengeksplor atau diatur yang sebagai jalur rel. Nah, keretanya mereka sendiri. Saya fasilitasinya dengan buku, karena nggak ada buku di sekolah itu nggak ada buku waktu itu. Saya fasilitasi dengan buku. Nah, di sini kamu bisa cari beberapa bagian yang berminat. Maksudnya yang berbeda, mereka mencari itu banyak biar buku serta bagus. Tapi bagi yang tidak lihat itu saya berhubungan terima kasih. Cukup tegas sama siswa sekarang. Kalau nggak mau mereka perlu sering aja ketemu sama saya sebagai ustaz. Nah gitu cara eksplorasinya pertama kita dan kita harus memfasilitasi orang itu. Sebenarnya dulu itu kalau bisa dibanyakin lah uangnya kan. Jadi supaya nanti guru itu bisa kasih reward buat ruangannya itu lebih meningkatkan kayak coklat atau bisa menghadirkan buku yang cukup segini. Karena kalau ada uang itu belajarnya enak. Kalau ada uang itu susah. Selanjutnya Pak, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan strukturnya dan minat terdidik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan pembelajaran. Bagaimana Bapak mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa ini agar tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tepat? Wah, ini sekali. Tadi bilang bagaimana cara memproduksi gaya belajar. Harusnya kan kalau kita berkaca dari menurut mereka kita ke Finlandia. Nah, Finlandia itu persiapannya pembelajaran bukan di kelas. Bahkan ada kemampuan dan kesehatan gizi, dan kesehatan fasilitas umum yang disiapkan sebelum anak itu masuk SD atau anak itu masuk SMA. Nah, persoalannya kita tidak ada seperti itu. Maka semua tertumpu di satu. Yang kedua, persoalan kurikulum kita ini tentang diferensiasi, bagaimana cara mendidik siswa ini secara kualitas di beberapa sekolah negeri terlalu banyak. Kalau menggunakan gaya belajar itu yang cukup individual siswa gaya belajar, maka kita di kelas itu maksimal 20 orang atau 25 orang dari sekali. Kalau bisa 18 itu maka kita bisa dengan seorang guru itu bisa dengan intens memahami perkembangan siswa. Tapi kalau udah berdua ya 48 nggak bisa dengan cara itu. Maka kita bisa menggunakan trik pengelompokan gaya belajar. Satu-satu walaupun itu tidak terlalu efektif, tapi satu-satunya jalan adalah mengelompokkan gaya belajar mereka. Misal siswa yang inisiatif. Saya sebenarnya mau bahas ya. Saya sebenarnya belajar ini sudah dibantah sebagai mitos dalam dunia pendidikan nasional sejak tahun 2015 bahwa tidak ada yang namanya pembelajaran audio visual. Saya dia mengukurnya di bidang audio, mungkin bidang visual atau mungkin bidang doang. Ada yang namanya mitos belajar. Itu menjadi mitos di dunia pendidikan dan akhirnya diupload di LMS sebagai bentuk teori konsep yang harus kita miliki. Kalau di-update itu malu kita dengan pendidik di luar seperti sana. Orang sudah tahu bahasa itu mitos. Tapi kalau ditanya bagaimana saya akomodir dengan siswa, kalau ingin mengikuti mitos tadi, maka kita bisa melakukan belajar mana yang paling aktif anak-anaknya. Kemudian dulu sebentar mana yang tidak mungkin yang video aja yang mungkin maksudnya visual aja, mana yang audio aja. Nah nanti dari ketiga itu saya buat mereka tiga ini jadi kelompok atau tiga ini satu enam. Ada dua visual atau dua inisiatif. Tapi aku sering menanggapi nanti nggak bisa kita kalau inisiatif dua dikumpulin mereka nanti rusak kelas gitu. Jadi supaya enak kontrolnya dibidik seperti itu.
Jadi siswa itu saya cukupi semua itu dari visual, audio, sama kinestetiknya. Walaupun dia tidak saya cuma buat visual, saya kasih itu ketiga-tiga itu. Karena dia akan lebih banyak. Dan siswa yang mendapatkan itu biasanya ya pengalamannya lebih bagus sih. Seperti tidak cuma presentasi, tidak cuma video, saya ajak dia ke melihat ini sejarah yang ada di sekolah. Lebih beda, lebih bergaul, lebih. Nah itu mau saya bagaimana cara. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menyesuaikan rencana pembelajaran Bapak agar betul-betul efektif? Nah itu berikut juga tuh bagaimana supaya efektif. Poin utamanya adalah saya ini yang paling penting. Saya tidak menggunakan speaking ketika kelas 1 sudah mewah, sudah saya. Kalau misalnya udah masuk kelas 1 udah gembira, udah masuk belajar, saya nggak perlu speaking lagi. Speaking itu ketika kelompok aja, itu paling utama. Dan bagaimana supaya efektif kalau saya bisa menggunakan, ya tentu lain. Ini ikut modul, ikut modul, dan kalau bisa tidak banyak improvisasi, saya tidak mungkin. Dan siswa harus diarahkan, jangan dibiarkan mereka bekerja sendiri, karena mereka sering menghabiskan waktu dengan siapa yang dulu. Memang harus tegas. Waktu orientasi, waktu mereka kerja kelompok. Kalau waktu 15 menit, 5 menit, udah habis waktu kita. Kalau hasilnya bukan seperti itu, ada konsekuensinya. Memang harus dulu besar, supaya harus kelas sudah sekarang ya. Ada beberapa yang sesuai nggak perlu dikasih ikut, tapi kebanyakan nggak harus sama suara kita dulu, harus sedikit mendekatkan. Itu supaya pelajaran jadi. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, Organisir. Pertama itu pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan kualitas alam setelah ini. Gimana? Pembelajaran apa yang baik? Yang dapat mengembangkan pengalaman seperti ini. Mengembangkan pengalaman. Pengalaman ya. Kalau sama seperti zaman saya serupa dengan untuk meningkatkan pemahaman dan tergolong baik adalah satu membaca, dua maksudnya langsung pemahamannya. Membaca lah, karena kita sejarah nih, nggak membaca hilang, menjawab apa? Barang yang ngomong nanti kita tampar kita sama orang. Untuk menambah pengalamannya adalah melalui pengalaman langsung di lapangan dengan mencantikkan, dengan berbicara, atau dengan misal seperti kita bicara masa perubahan Indonesia, rasanya pengalaman sejarah itu baru digunakan sebagai pembelajaran baik. Ketika pembelajaran itu teorinya bisa diuji di lapangan nyata, bisa diuji, bukan berarti teorinya harus benar. Pengalamannya akan meningkatkan nanti. Mereka akan tahu ketika masa harus dilakukan. Selanjutnya, bagaimana minimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Oh, minimal kesalahpahaman. Saya justru bagus kalau banyak kesalahpahaman dalam sejarah kita ya. Berarti siswa itu membaca.
tentang doktrin, bagaimana cara mencuci otak siswa supaya ini ikut negara ini, negara semua. Negara Indonesia itu semua, nggak ada. Emang Indonesia di mana? Amerika itu semua. Dan poinnya di situ adalah memimpin pikiran mereka supaya sesuai apa yang diinginkan dari tujuan pembelajaran. Seperti itulah caranya. Jadi ketika mereka selesai membaca atau SDB atau aman di kelas saja bonus dan asal itu aja Pak. Selanjutnya, bagaimana mengaturkan pelajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Mencoba supaya efektif dan efisien. Makanya tadi modulnya harus bagus. Sebenarnya modul itu yang paling penting itu adalah tahapan. Itu yang paling penting. Karena kalau kita tanpa modul, sama seperti mau belajar bahasa, nggak pakai catatan. Apalagi cewek, udah belajarnya sebenarnya. Ini bagus, karena belajar bahasa sama kita, kira 2 juta. Kita ini sih, saya modul aja. Jadi membuat modul sebenarnya agak susah. Ini dia perlu dulu, ya betul. Ya, betul. Kalau bisa ya, sedikit-sedikit kalau bisa sih. Tapi mungkin misalnya bisa ya. Halo guys, penjelasan podcast saya ini sudah selesai tentang desain pelajaran di SMA Negeri Sembilan Pekanbaru. Oke guys, kita sudah mendengarkan tentang podcast desain pelajaran di SMA Negeri Sembilan Pekanbaru. Di poin pentingnya dari podcast tadi adalah pembelajaran sejarah di Indonesia menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi di berbagai daerah dan sensitif terhadap topik seperti politik. Namun dengan strategi kreatif dan pendekatan inklusif, guru dapat membuat sejarah lebih relevan dan menarik bagi generasi muda dan peserta didik. Kolaborasi dengan komunitas lokal dan pemanfaatan platform digital menjadi kunci keberhasilannya. Sekian dari penjelasan tentang desain pembelajaran di SMA Negeri Sembilan Pekanbaru, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. See you later.